Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Yasir, NIM 2021 0101 03 068. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas B semester 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari kelompok 7 sampai 13. Yang dimana materi pertama berjudul Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley adalah undang-undang paling baru di Amerika yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2002. SOX lahir sebagai akibat dari banyaknya skandal seperti Enron, WorldCom yang mengakibatkan para investor hilang kepercayaannya atas laporan keuangan dan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor. Tujuan dari SOX adalah untuk melindungi investor melalui peningkatan keakuratan dan kepastian pengungkapan dalam selaporan keuangan perusahaan. B. Pengertian internal. Yang pertama, pengertian internal adalah kebijakan dua prosedur yang melindungi aktiva perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Kedua, pengendalian internal. Menurut American Institute of Certified Public Accountant (ICPA), mendefinisikan pengawasan inter meliputi struktur organisasi. C. Tujuan pengendalian internal. Yang pertama, sistem pengendalian mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang kedua, mendorong efisiensi usaha. Yang ketiga, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. D. Unsur-unsur sistem pengendalian internal. Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kas sejak awal sampai akhir, tanpa adanya campur tangan dari fungsi yang lain. Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang tercantum pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas. Kelompok berikutnya yang berjudul akuntansi piutang. A. Pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. B. Jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang usaha. Yang kedua, wesel tagih. Yang ketiga, piutang lain. C. Pengertian wesel tagih. Wesel tagih merupakan wesel yang dapat ditagihkan kepada perusahaan lain yang memiliki utang kepada perusahaan. Wesel tagih biasanya akan disesuaikan dengan besarnya suku bunga bank yang terkait dalam transaksi. D. Pengertian dan karakteristik investasi jangka pendek. Pengertian investasi jangka pendek adalah investasi yang dilakukan seseorang dalam waktu yang cukup singkat, biasanya hanya sekitar 3 bulan hingga 12 bulan atau 1 tahun saja. Investor jangka pendek hanya ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari transaksi yang dilakukannya. E. Keuntungan dan risiko investasi jangka pendek. Keuntungan yang pertama, penarikan dana lebih fleksibel. Yang kedua, mendapatkan keuntungan dengan cepat. Risikonya yang pertama deposito, yang kedua tabungan, yang ketiga forex. Kelompok berikutnya akuntansi aset tetap. A. Pengertian aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Karakteristik aset tetap sebagai berikut. Yang pertama, dimiliki perusahaan untuk digunakan, bukan barang dagangan. Yang kedua, dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan, bukan investasi jangka panjang. Yang ketiga, dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu siklus operasi perusahaan, bukan perlengkapan. Yang keempat, memiliki nilai yang relatif tinggi. B. Klasifikasi aset tetap. Umumnya aset tetap dibagi dalam 4 kelompok, yaitu tanah.
tanah yang digunakan tempat berdirinya gedung perusahaan. Yang kedua, perbaikan tanah, seperti jalan seputar lokasi perusahaan yang dibangun perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah. Yang ketiga, gedung, seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gedung. Yang keempat, peralatan, seperti peralatan kantor, pabrik, mesin kendaraan, dan mobil. C. Penentuan harga problem aset tetap. Dari beragam aset tetap berwujud, untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokan sebagai berikut. Yang pertama, aset tetap yang umumnya seperti tanah untuk lokasi perusahaan, petani, dan peternakan. Kedua, aset yang tetap umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenis, misalnya gedung dan peralatan. Aset tetap umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aset sejenis seperti sumber alam, misalnya tambang dan hutan. D. Pengeluaran modal dan pendapat. Perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan dan penggunaan aset tetap dapat dibagi menjadi dua, yaitu capital expenditure. Pengeluaran modal merupakan pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu periode akuntansi dan akan dicatat dalam rekening aset. Yang kedua, revenue expenditure. Pengeluaran pendapat merupakan pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang hanya disarankan dalam periode akuntansi yang bersangkutan dalam catat rekening biaya. E. Cara-cara perolehan aset tetap. Yang pertama, pembelian tanah. Yang kedua, pembelian angsuran. Yang ketiga, ditukar dengan surat-surat berharga. Yang keempat, ditukar dengan aset tetap yang lain. Yang kelima, pertukaran aset tetap yang tidak sejenis. Yang keenam, pertukaran aset tetap yang sejenis. Yang ketujuh, diperoleh dari hadiah donasi. Yang kedelapan, aset yang dibuat sendiri. Kelompok berikutnya, akuntansi aset tak berwujud. A. Pengertian aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilik suatu aset yang berumur panjang yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Bukti pemilikan aset tak berwujud bisa berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lain. Aset tak berwujud mungkin timbul dari 1. Pemerintah, seperti hak paten, hak cipta, franchise, merek, dagang, dan nama dagangan. Yang kedua, perusahaan lain, misalnya pembelian yang mencakup pembayaran untuk goodwill. Yang ketiga, penjualan tertentu, seperti franchise dan lias. B. Karakteristik aset tak berwujud. Aset tak berwujud mempunyai karakteristik penting, yaitu yang pertama, kurang memiliki eksistensi fisik. Yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan. Yang ketiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. C. Klarifikasi dan prinsip akuntansi dasar aset tak berwujud. Klasifikasi aset tak berwujud. 1. Cara akuisisi. 2. Dapat diidentifikasi. Ketiga, dapat dipertukarkan. Yang keempat, periode manfaat yang diharapkan lebih. D. Prinsip akuntansi dasar untuk aset tak berwujud. Akuntansi untuk aset tak berwujud melibatkan prinsip dan prosedur akuntansi serupa yang diaplikasikan untuk aset tak berwujud lainnya, seperti properti, pabrik, dan peralatan, yaitu 1. Pada akuisisi menerapkan prinsip biaya. 2. Selama periode penggunaan menerapkan prinsip penandingan. Ketiga, pada disposisi menerapkan prinsip
pendapatan, keuntungan, atau kerugian yang diakui atas pelepasan sama dengan selisih antara pertimbangan yang diterima. E. Aset tak berwujud yang dapat dipertukarkan. Yang pertama hak paten, kedua hak cipta, yang ketiga merek dagang atau nama dagang, yang keempat waralaba, yang kelima hak sewa, yang keenam perizinan, yang ketujuh hak penggandaan, yang ke-8 biaya organisasi. Kemudian kelompok berikutnya berjudul akuntansi liabilitas. A. Pengertian liabilitas kewajiban. Liabilitas adalah suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu. Biasanya didasarkan atas nilai uang, namun selain uang, liabilitas bisa berupa kewajiban dalam bentuk jasa, barang, atau manfaat ekonomi lainnya. Dalam pencatatan neraca, liabilitas akan dicatat di sebelah kanan atau berlawanan dengan aset. Liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan pada pihak lain dengan cara melakukan outflow sumber daya ekonomi atau keuangan yang dimiliki oleh perusahaan bersangkutan. B. Karakteristik liabilitas. 1. Seluruh jenis pinjaman baik dari bank atau perorangan untuk meningkatkan pendapatan pribadi atau usaha dan harus dibayarkan saat ini juga atau dalam jangka waktu panjang. 2. Suatu pariwisata, suatu peristiwa atau transaksi yang sudah terjadi dan mewajibkan entitas. 3. Tanggung jawab atau tugas yang mewajibkan entitas pada pihak lain, juga meninggalkan sedikit atau tidak adanya kebijakan untuk menghindari penyesalan. 4. Tanggung jawab atau kewajiban pada pihak lain yang harus diselesaikan dengan menyediakan layanan menggunakan aset atau transfer pada masa yang akan datang, atau transaksi lain yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi karena tanggal tertentu atau ditentukan sesuai permintaan atau terjadinya peristiwa tertentu. C. Jenis-jenis liabilitas. Yang pertama, long term liability. Jenis yang pertama ialah yang sifatnya jangka panjang, artinya jangka waktu pembayaran kewajiban diperkirakan akan berlangsung hingga lebih dari setahun. Contoh, liabilitas jangka panjang ini misalnya adalah utang dalam bentuk hipotek, utang obligasi maupun pinjaman dana tunai. Yang kedua, short term liability. Jenis yang kedua adalah bersifat jangka pendek. Seringkali liabilitas jenis ini disebut dengan istilah liabilitas lancar. D. Rasio keuangan. Adapun rasio keuangan liabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasio kas, yang dihitung dengan cara kas dan apapun yang setara dengan kas dibagi liabilitas lancar. Rasio lancar, yang dihitung dengan cara aset lancar dibagi liabilitas lancar. Yang kedua, rasio cepat, yang dihitung dengan cara aset lancar dikurangi persediaan dan dibagi liabilitas lancar. Menganalisis liabilitas usaha. A. Melalui rasio utang atas aset yang dimiliki. B. Menggunakan rasio utang dengan ekuitas. Kelompok berikutnya berjudul akuntansi penggajian. A. Pengertian dan tujuan sistem pengendalian intern. D. Hardanto. Pengendalian intern diartikan dalam arti sempit. Pengendalian intern disampaikan dengan internal check, yaitu prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi, misalnya mencocokkan penjumlahan mendaftar dan penjumlahan lurus. Dalam arti luas, pengertian intern disamakan dengan manajemen kontrol, yaitu suatu sistem yang meliputi semua cara-cara yang digunakan oleh pemimpin perusahaan untuk mengawasi atau mengendalikan perusahaan. Termasuk di sini unsur-unsur seperti formulir-formulir, prosedur-prosedur, pembukuan dan laporan administrasi, budget, dan standar pemeriksaan intern
dan sebagainya sesuai dengan tujuan. B. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sistem prosedur dan catatan-catatan yang digunakan untuk menetapkan secara tepat dan teliti jumlah gaji dan upah yang harus diterima oleh setiap karyawan. Tujuan sistem penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut. A. Secara tepat dapat diketahui berapa besarnya gaji atau upah yang harus dibayarkan kepada setiap karyawan. B. Menyelenggarakan catatan-catatan yang efisien dan teliti dari semua gaji dan upah, potongan pajaknya, dan potongan-potongan lainnya. C. Membayar gaji dan upah karyawan dengan cara yang memuaskan. D. Menyusun secara tepat dan teliti semua laporan pajak, pendapatan dan pajak upah yang dibutuhkan oleh inspeksi pajak. E. Menetapkan dan menggunakan semua sistem pengecekan intern untuk mencegah kesalahan dan kekurangan. B. Unit-unit organisasi terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Bagian-bagian yang terkait dalam sistem penggajian dan pengupahan yaitu A. 1. Kepegawaian. 2. Pencatatan waktu. 3. Gaji dan upah. 4. Utang. 5. Kas. 6. Kartu persediaan. 7. Jurnal buku besar dan laporan. C. Pencatatan akuntansi dalam sistem akuntansi penggajian. 1. Jurnal umum. 2. Kartu harga pokok. 3. Kartu biaya. 4. Kartu jam hadir. Kemudian kelompok berikutnya berjudul akuntansi untuk persekutuan. A. Pengertian persekutuan. Persekutuan adalah suatu penggabungan di antara dua orang, badan, atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. B. Karakteristik persekutuan. Karakteristik dari persekutuan. B. Karakteristik persekutuan. Karakteristik persekutuan secara umum terdiri dari 1. Berusaha bersama-sama. 2. Jangka waktu terbatas. 3. Tanggung jawab dan tidak terbatas. 4. Pembagian keuntungan. C. Bentuk-bentuk persekutuan. Yang pertama, persekutuan perdagangan, trading partnership. Usaha pokoknya adalah pembuatan, pembelian, dan penjualan barang-barang. Yang kedua, persekutuan jasa-jasa, non-trading partnership. Tujuan untuk memberikan jasa-jasa karena keahliannya. Yang ketiga, persekutuan umum, general partnership, adalah suatu bentuk persekutuan di mana semua anggota dapat bertindak atas nama perusahaan dan dapat diminta pertanggungjawaban terhadap kewajiban-kewajiban persekutuan. Masing-masing anggota disebut secara umum sekutu umum. Keempat, persekutuan terbatas, limited partnership, adalah suatu persekutuan di mana aktivitas anggota tertentu dibatasi dan sebaliknya tanggung jawab masing-masing anggota dibatasi sampai jumlah tertentu yang mungkin sejumlah investasi yang telah diberikannya anggota tersebut disebut sekutu terbatas. Yang kelima, joint stock companies adalah bentuk persekutuan di mana struktur modalnya berupa saham-saham yang dapat dipindah tangankan. Perpindahan hak atau saham-saham tersebut tidak boleh mengganggu kontinuitas usaha persekutuan. Tanggung jawab setiap anggota joint stock companies tidak terbatas seperti halnya pada persekutuan umum. D. Perjanjian dalam persekutuan. Dalam persekutuan tentu harus ada perjanjian sebagai dasar pegangan pembentukan suatu persekutuan. Pada perjanjian persekutuan berisi tentang nama persekutuan, anggota, tanggal berdiri, sifat, serta bidang usaha. Dan beberapa hal yang harus ada yaitu: pertama, besarnya investasi dari masing-masing anggota. Kedua, hak dan kewajiban anggota. Ketiga,
buku-buku catatan dan laporan keuangan. Keempat, pembagian keuntungan. Kelima, hal-hal khusus yang menyangkut masalah pembebanan dan penerimaan imbalan jasa tertentu di antara para anggota. Yang pertama, yang keenam, penarikan kembali modal yang disetor. Yang tujuh, asuransi jiwa kematian salah satu anggota. Yang delapan, penyelesaian apabila ada perselisihan di antara para anggota dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.